Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Pasti semuanya baik, pasti semuanya sehat. Dan hari ini, hari Jumat, waktunya untuk kita apa? Ya, belajar firman Tuhan ya. Kita mau kembali belajar firman Tuhan. Sudah siap? Ayo, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, tunduk mukanya, matanya ditutup, tundukkan kepala kita ya. Yuk dengan sikap yang baik ya. Yuk dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami. Dan kami mau belajar Tuhan. Berikan kami otak yang cerdas agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Erlis untuk pelajaran agama pada saat hari ini. Kami terima pembelajaran yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anakku. Minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan pelajaran Alkitab, firman Tuhan ya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Suka memberi ya, suka menolong, suka memberi sedekah kepada orang yang kekurangan ya. Karena kita tahu kalau Tuhan Yesus juga mau menolong orang. Yesus mau menolong pengemis, ingat? Ya, ada seorang pengemis yang ditolong oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus bisa menyembuhkan sehingga pengemis itu akhirnya dari sakitnya itu tadi bisa sembuh ya. Nah, kali ini masih tetap ceritanya tentang firman Tuhan, tentang pengajaran Tuhan Yesus ya. Yesus kan di bukit. Nah, banyak orang yang mengikuti. Mereka ingin mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Kemana Yesus pergi, mereka selalu mengikuti. Ya, karena mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak ya. Nah, hari ini kita mau belajar Yesus ternyata mengajarkan kepada orang-orang juga tentang berdoa ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada orang banyak pentingnya berdoa dan cara berdoa yang benar ya. Cara yang berdoa yang benar itu yang bagaimana? Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 dikatakan berdoa jangan seperti orang yang sombong, yang munafik. Artinya pura-pura berdoanya seperti sungguh berdoa padahal hatinya nggak tertuju kepada Tuhan. Waduh, Tuhan tidak suka ya. Tuhan mau mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus, yang dinaikkan kepada Tuhan, tidak asal-asalan, tetapi Tuhan Yesus mau mendengar kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa kita akan dijawab oleh Tuhan ya. Nah, kemudian juga Tuhan mengajarkan kepada kita, katanya kalau berdoa masuk ke dalam kamar kamu supaya tidak didengar oleh orang banyak sehingga membuat kita menjadi sombong ya. Jadi maksudnya jangan sombong. Kalau kita bisa berdoa tidak boleh sombong. Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang doa. Apa saja sih yang harus didoakan? Ada ya di dalam ayat dalam pasal 6, Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Nah, ternyata itu contoh yang Yesus ajarkan kepada orang banyak ketika mereka berdoa. Ayo angkat tangan, siapa di sini yang sering rajin berdoa? Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, Ibu Erlis percaya anak-anak TK Negeri Pembina Kelas Nasrani rajin-rajin berdoa semuanya ya. Bahkan Ibu kan suka mengajarkan kepada kalian tentang misalnya harus berdoa untuk mama papa, berdoa untuk orang yang sakit ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita rajin berdoa. Nah, sekarang kenapa coba harus rajin berdoa? Ayo, kenapa kita harus berdoa? Apa? Supaya diberi kalau kita minta? Bisa sih. Apalagi? Oh, supaya dijawab doa kita? Bisa juga. Tapi yang terpenting adalah karena kita diciptakan oleh Tuhan ya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, jadi kita harus berdoa kepada Tuhan ya. Nah, Tuhan yang menciptakan kita, jadi kita berdoa kepada Tuhan ya. Sekarang berdoanya kapan saja kita harus berdoa. Nih, coba lihat tuh. Ada gambarnya tuh ya. Tuh, yang di sana tuh. Ya. Ya, ketika kita bangun tidur, kita harus berdoa ya. Selain bangun tidur, apalagi? Oh ya, bangun tidur berdoanya seperti apa? Jangan susah-susah anak-anak. Berdoanya tinggal berdoa, mungkin bisa di kasur, bisa duduk di pinggir kasur. Terus kalian berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang malam Tuhan lindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan. Berikan kami kesehatan. Haleluya. Amin. Nah, itu contoh bangun tidur ya. Oke, apalagi selain bangun tidur? Nih, lihat nih. Apa nih? Ya, ketika kalian mau makan juga harus berdoa ya. Harus berdoa, mengucap syukur karena kalian masih bisa makan. Ya, masih ada berkat makanan yang kalian bisa terima nikmati. Berdoanya bagaimana? Nih contohnya ya, Ibu kasih contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan hari ini. Berkati makanan ini supaya memberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, itu contoh doa makan ya, doa mau makan. Terus doa apalagi nih lihat nih. Nah, doa apa itu? Ya, doa mau belajar ya. Ketika mau belajar tadi juga kita kan berdoa dulu. Jadi, ketika mau belajar juga berdoa. Contohnya tadi sudah Ibu sampaikan ya. Supaya diberikan apa nih? Ya, diberikan kepintaran untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Apalagi? Doa apalagi? Tuh lihat itu nih. Nih. Ya, ketika mau pergi juga kita harus berdoa. Mau pergi kemana saja? Mau pergi jauh, naik mobil, naik motor, naik beca, naik apalagi ya? Jalan kaki ke sekolah. Ya, mau pergi ke sekolah, kita berdoa dulu ya. Supaya apa coba? Kalau mau pergi kita berdoa dulu. Ya, supaya dilindungi. Contohnya nih, Ibu kasih contoh ya berdoa. Tuhan Yesus, saya mau pergi ke sekolah. Tuhan lindungi, tibakan di sekolah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, itu contoh mau pergi ya. Nggak hanya saja mau ke sekolah, mau pergi kemana saja, mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Malang, mau pergi ke Jakarta, ya, atau kemana saja, berdoa dulu. Terus apa lagi nih? Ini, apa nih? Nih, ya, mau tidur. Jangan lupa. Jangan udah nguap-nguap ngantuk terus akhirnya langsung tidur gitu. Jangan anak-anakku. Kita harus berdoa dulu. Sebelum tidur kita harus berdoa. Ya? Siapa sih nih kalau yang mau tidur berdoa? Angkat tangan. Ibu nggak bisa lihat ya. Ibu nggak bisa lihat, tapi ibu percaya pasti kalian berdoa mau tidur. Supaya apa? Kalau tidur, mau tidur berdoa dulu. Supaya mimpi yang indah-indah. Supaya apa? Supaya diberikan tidur yang baik ya. Jadi contohnya nih contohnya. Tuhan Yesus, saya mau tidur. Berikan dan lindungi tidur kami supaya besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu contoh doa mau tidur ya. Banyak anak-anakku contoh doa. Ada juga doa untuk orang sakit, ada doa juga untuk pemerintah, untuk presiden. Oh, banyak sekali doa ya. Tetapi tidak usah banyak-banyak ya untuk kita. Pokoknya tadi yang ibu sampaikan, kita harus berdoa. Oke? Sebelum kita akhiri ada tugas ya untuk kalian ya. Tugasnya beda-beda nih, ya. Tugasnya beda-beda. Sebelum kita akhiri dengan doa, ada tugas untuk kalian kerjakan selama minggu ini, 1 minggu ini ya. Nanti di video oleh Mama, kirimkan di grup ya. Tugasnya beda-beda. Nih, dengarkan ya anak-anak ya. Tugas untuk Kirana, Excel, dan Fania ya. Tugas untuk Kirana, Excel, dan Fania adalah doa mau tidur ya. Ya contohnya ya, doa mau tidur di video ya. Boleh ketika kalian mau tidur ada di tempat tidur, boleh ya. Doanya seperti apa? Belajar walaupun cuma sedikit saja kata-katanya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kemudian nih, lanjut. Gracia dan Yoyada doa mau pergi ke sekolah ya. Gracia dan Yoyada doa mau pergi ke sekolah ya tugasnya. Kemudian lagi tugas selanjutnya. Nathanael, Sisil, dan Dennis doa mau makan ya. Nathan, Sisil, dan Dennis doa mau makan. Kemudian yang terakhir, Novi, Abel, dan Meira doa bangun tidur ya. Caranya bagaimana? Nggak usah panjang-panjang, pendek saja ya. Oke, yuk kita akhiri pelajaran kita pada saat pagi hari ini dengan berdoa. Ikut Bu Erlis berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, anak-anakku. Oh ya, Ibu ada yang lupa tadi sedikit ya. Kalau kalian mau mengakhiri doa untuk yang Kristen ya, Protestan. Nah, doanya diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang Katolik, berdoanya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, anak-anakku. Sampai bertemu minggu depan ya dengan pelajaran yang pastinya berbeda lagi. Dadah, Tuhan berkati.